Di tahun 2022 ini, banyak fokus kita lebih tertuju ke proyek-proyek yang terlihat bagus, tapi ternyata sampah. Contohnya Terra Luna, FTT dengan FTX di belakangnya, dan ada juga Celsius dan lain-lain sebagainya. Kalau kita bahas dari Luna aja dulu, Luna itu katanya sangat menjanjikan loh sebelum jadi abu kayak sekarang. Terus FTT itu kayak token yang punya privilege sebab ada bursa terpusat besar di belakangnya dan cenderung dekat dengan pemerintah US. Celsius dengan Alex Mashinsky seperti terlihat proyek yang diciptakan oleh orang jenius. Tapi nyatanya apa? Nyatanya semua itu sampah, sekarang hancur. Itu sebabnya kita harus selalu percaya di kripto segala hal bisa terjadi, baik itu hal yang positif maupun hal yang negatif. Di video kali ini kita akan bahas proyek yang mudah-mudahan bukan sampah di masa depan, tapi setelah disclaimer yang satu ini. Algorand. Yap, ini salah satu proyek yang saya suka dari awal tahun 2021 kemarin. Kenapa? Karena menurut saya orang-orang di belakang proyek ini cukup kompeten, terutama pentolannya si Silvio Micali. Karena dari melihat kompetensi orang-orang yang ada di belakangnya ini membuat saya cukup tertarik untuk mendalami proyeknya sejak awal tahun lalu. Nah, kebetulan sekarang Algorand harganya lagi jatuh, lagi murah banget. Ya wajar lah ya, mayoritas altcoin lain juga harganya lagi pada jatuh di bear market kali ini. Dan menurut saya di waktu bear market seperti inilah waktu yang tepat untuk kita mempelajari suatu proyek. Supaya ketika kita sudah paham proyeknya bisa beli murah dan dijual di harga yang mahal. Terlepas dari harganya, menurut saya Algorand adalah proyek yang bagus dan dikembangkan oleh orang-orang yang tepat. Hanya saja Algorand agak jauh dari media-media besar seperti Cointelegraph, Coindex, dan lain-lain, sehingga hype-nya itu kurang terasa. Algorand pada tahun 2022 baru saja melakukan peningkatan yang luar biasa. Mereka menamakan peningkatan itu Algorand State Proof. Algorand State Proof adalah standar interoperabilitas baru yang menghubungkan blockchain dengan aman ke dunia luar tanpa percaya pada perantara. Beberapa kegunaan Algorand State Proof diantaranya pertama, blockchain Algorand menjadi aman terhadap serangan komputer kuantum. Kedua, ada pembangunan bridge yang terdesentralisasi antara Algorand dan blockchain lainnya. Yang ketiga, node baru itu bisa langsung bergabung dengan proses konsensus Algorand tanpa harus mempercayai informasi inisialisasi apapun, sehingga semuanya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Itu pembaruan terbaru dari teknologi Algorand. Lalu bagaimana dengan pembaruan ekosistemnya? Pada tanggal 2 Mei 2022, FIFA mengumumkan kemitraan dengan Algorand. Algorand akan menjadi platform blockchain resmi FIFA dan menyediakan solusi dompet resmi yang didukung blockchain. Sesuai perjanjian sponsor, Algorand akan menjadi pendukung regional Piala Dunia FIFA Qatar 2022 kemarin di Amerika Utara dan di Eropa, dan sponsor resmi Piala Dunia Wanita FIFA di Australia dan Selandia Baru pada tahun 2023. Algorand juga akan membantu FIFA dalam mengembangkan lebih lanjut strategi aset digitalnya. Sementara FIFA akan menyediakan aset, sponsor termasuk iklan, paparan media, dan peluang promosi lainnya. 2 hari berselang muncul pengumuman dari kebun binatang di Australia mengenai kemitraannya dengan Algorand dalam meluncurkan proyek NFT untuk membantu melindungi satwa liar dan tempat-tempat liar di sana. Alasan yang saya temukan karena Algorand dianggap sebagai blockchain paling ramah lingkungan, juga dianggap sebagai blockchain karbon negatif pertama di dunia dengan rincian 0,01 gas dan biaya transaksi yang dikonversi menjadi penyeimbang karbon. Kemudian jaringan wormhole, jembatan lintas rantai yang didukung jam kripto telah meluncurkan dukungan untuk blockchain Algorand. Kemitraan Algorand menandai integrasi ke-10 wormhole dengan pengembang atau dengan blockchain layer 1 karena pengembang fokus pada solusi interoperabilitas. Masih di bulan Mei, P-Network resmi meluncurkan cross-chain bridge untuk Algorand. Dengan demikian, kemampuan lintas rantai yang disediakan oleh protokol P-Network akan memungkinkan pengguna dari jaringan lain seperti Ethereum, BSC atau Binance Smart Chain, Polygon, dan lain sebagainya untuk dapat berinteraksi dengan di apps di ekosistem Algorand. Hingga saat ini, P-Network mendukung 15 jaringan blockchain yang berbeda, termasuk berbagai ekosistem blockchain layer 1 dan Ethereum layer 2.
Dengan tambahan baru Algorand, pengguna dan di apps sekarang dapat berinteraksi dengan jaringan lain dan berbagai di apps dalam ekosistem pilihan mereka. Hanya saja kita semua tahu ya, ada pertasan yang tidak disengaja di jaringan wormhole dan kehebohan gala yang juga diretas tetapi hanya yang di jaringan P-network. Jadi mungkin kedua jaringan itu walaupun sangat baik impact-nya terhadap Algorand, namun saya prediksi ke depan akan sepi peminat karena ada rasa trauma bagi banyak orang. Tapi tenang dulu, semua itu bisa teratasi sebab update Algorand State Proof yang kita bahas di awal sebenarnya untuk meminimalisir penggunaan bridge yang rawan diretas dan meminimalisir jaringan pendukung seperti P-network dan wormhole. Algorand akan tetap dapat berkomunikasi dengan jaringan lain karena Algorand State Proof tadi. Pada 21 Juni, Techstars bermitra dengan Algorand untuk mendorong inovasi Web3 di Boston. Jadi ini kayak semacam program akselerator untuk mencari proyek-proyek berpotensi yang kemudian dibina sampai jadi. Yang akhirnya untuk meningkatkan jumlah ekosistem yang berkualitas di jaringan Algorand. Di akhir Juni ada berita Napster telah diakuisisi oleh konsorsium yang dipimpin oleh Hivemind dan Algorand untuk memperluas bisnisnya yang kuat dan sudah ada dengan blockchain. Berita akuisisi ini sekaligus juga menjadi ajang bagi Napster untuk meluncurkan token Napster. Token Napster ini akan memperkuat pembuatan musik, pemegang hak, dan hubungan penggemar dengan musisinya. Buat yang belum tahu, Napster adalah pendistribusi industri musik asli di era Web 1 atau Web 1 atau pertama kali muncul gitu website. Napster juga dikenal kaya akan inovasi dan identik dengan musik. Napster akan memulai sebuah revolusi sebagai platform pertama yang membayangkan bagaimana kita semua akan menikmati hiburan di masa depan. Napster akan kembali ke akarnya dan akan meluncurkan ekosistem pertama musik yang terdesentralisasi untuk kepentingan penggemar, pembuat musik, dan pemegang hak cipta. Gebrakan dari Napster ini juga mulai terasa pada tanggal 26 September kemarin dengan mereka mempekerjakan mantan wakil presiden dan kepala musik global di Roblox, yaitu John Vlassopoulos. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan karena saya emang agak susah nyebut kalau pakai nama Latin. Nah, dia itu sebagai CEO yang baru di Napster. Karena kerja kerasnya, Vlassopoulos, musik Roblox menjangkau lebih dari 100 juta penggemar dan menetapkan sebuah standar baru untuk konser virtual dan dunia musik yang memungkinkan penggemar dapat berpartisipasi dalam proses kreatif bersama artis favorit mereka. Pada 22 September, FIFA Plus College resmi live. Ini merupakan kelanjutan dari pengumuman kemitraan FIFA dengan Algorand pada tanggal 2 Mei 2022 lalu. Jadi yang tadi kita bahas ya, yang awal-awal. Ringkasnya, FIFA Plus College adalah platform baru yang memungkinkan penggemar untuk memiliki dan mengoleksi momen FIFA World Cup dan FIFA Women World Cup. Terakhir, berita ini masih hangat tentang Algorand yang dipilih sebagai blockchain publik untuk mendukung platform jaminan digital di Italia. Pengumuman yang diluncurkan pada tanggal 13 Desember ini diharapkan akan beroperasi pada awal 2023 dan akan menjadi pertama kalinya negara anggota Uni Eropa memungkinkan penggunaan teknologi blockchain untuk jaminan bank dan asuransi. Perlu kita ketahui, Algorand adalah satu-satunya blockchain publik yang digunakan oleh platform jaminan digital. Diharapkan pula, persentase yang signifikan dari jaminan bank dan asuransi akan memanfaatkan teknologi blockchain sebagai bagian dari rencana pemulihan dan ketahanan nasional Italia. Dalam program ini, Uni Eropa mengalokasikan sekitar 200 miliar euro ke Italia. Alokasi terbesar yang dibuat untuk negara manapun. Tepatnya, alokasi ini digunakan sebagai hibah bersama dan pinjaman bersama sebagai bagian dari rencana pemulihan Uni Eropa. Selain itu juga, program ini dianggap sebagai paket stimulus paling signifikan dalam sejarah Eropa dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi pasca krisis COVID-19 kemarin. Blockchain dianggap sangat cocok untuk jenis program ini, mengingat kemampuan teknologi blockchain untuk menyediakan transaksi data yang cepat, efisien, murah, dan dapat diskalakan. Yang lebih penting lagi, teknologi blockchain membantu melindungi dari penipuan. Dari informasi yang saya temukan, alasan memilih Algorand karena tingkat inovasi dan keamanannya yang tak tertandingi di antara blockchain tanpa izin lainnya, serta kepemimpinan dalam keberlanjutannya. Tentu orang-orang yang berkompeten di belakang Algorand, seperti yang tadi saya bahas di awal video ini. Intinya, Algorand menurut saya memiliki potensi yang menarik. Selain karena faktor orang-orang berkompeten di belakangnya, juga karena sebenarnya banyak sekali update yang mereka lakukan.
baik itu dari sisi teknologinya maupun dari sisi ekosistemnya yang ternyata sudah berkembang dengan sangat pesat. Sayangnya, memang blockchain ini terasa kurang dekat dengan media, atau mungkin media agak enggan untuk meliputnya. Bisa jadi karena blockchain ini kurang kontroversi sehingga kurang mendatangkan traffic. Tapi bisa juga karena orang-orang yang ada di belakang itu terlalu berfokus pada pengembangan teknologi maupun inovasi yang berkelanjutan. Walaupun dia agak jauh dari media, kalau saya pribadi akan mulai mencicil Algorand sebagai bentuk diversifikasi portofolio kripto saya. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya.